wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca kitab dengan membaca kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di hari ini kita lanjutkan di poin berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini matan sebelumnya yang kita sudah terjemahkan. Dan menjadikanmu berberkah aynama kunta, dimanapun kamu berada. Kata beliau, idza ja'alakallahu mubarakan aynama kunta. Idza ja'alakallahu. Apa ini, lihat? Ja'ala fi'il apa? Mati. Ka-nya Allahunya fa'il. Mubarakan dak saril. Belum tahu. Sebentar antum akan tahu. Indak. Siapa lagi nama antum? Satria. Indak Satria. Belum tahu juga. Ja'ala ini fi'il butuh dua maf'ul. Ja'ala ini fi'il butuh dua maf'ul. Anda paham kan? Ja'ala ini fi'il dan dia butuh dua maf'ul. Berarti tadi ka satu. Paham ini? Dia sama dengan donna. Nanti ada beberapa fi'il akan dikasih tahu nanti juga, akan datang di pembahasan kita di kitab bahasa. Ada beberapa fi'il butuh dua maf'ul. Butuh dua maf'ulun bih, bukan satu. Di antaranya ini kata ja'ala. Jadi ja'alakallahu mubarakan. Ka maf'ul awal, mubarakan itu maf'ul yang kedua. Sama dengan mereka bilang donantu zaidan goniyan. Atau supaya mirip dengan ini, donantu ka goniyan. Jadi ka-nya itu apa? Maf'ul awal. Tu-nya kan fa'il. Ka-nya maf'ul awal. Goniyan begitu. Maf'ul tsani. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Aynama kunta fahada huwa goyatul matalibi. Huwa indah syaril. Huwa mubtada. Goyatu khobar. Al-matalibi mudhaf nilai. Karena dia susunannya apa ini? Nakir ma'rifah. Yaj'alullahul barakata fi umrika. Yaj'alu Satria fi'il mudhari. Hukumnya marfu, mansub, marfu. Kenapa marfu? Kosong dari alaf nasab dan penjazm. Betul. Allahu. Indah sampingnya. Siapa lagi nama antum? Ahmad. Satria Ahmad. Ahmad. Saya belum hafal semua nama antum ini ya. Hilang terus. Allahu. Nah, dari yaj'alu ahsan. Al barakata.
Maf'ul bih. Fi huruf jar. Umrika. Umri. Karena ka. Mudhofun ilaih. Karena kalau domir ini bersama dengan isim, maka dia i'rabnya apa? Mudhofun ilaih. Susunannya juga pas. Umri nakira, ka marifah. Paham itu kenapa dia setelah mudhofun ilaih? Wa yaj'alul barakata. Wa yaj'alul barakata. Yaj'alu. Fi'il mudhari terus marfu. Betul. Al barakata. Anak kasih tahu antum ya. Sebagai maksudnya ini cara memandang cepat. Kenapa ini al barakata saya baca al barakata? Padahal bisa saja sebagai fa'ilnya yaj'alu, kan begitu? Antum lihat itu antara fa'il dan fi'il harus ada kesesuaian. Kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya harus apa? Mu'annas. Kalau fi'il madhi pakai ta, tanis di akhir. Kalau fi'il mudhari pakai ta di awal. Nah, kalau tidak sama, berarti bukan fa'il. Pasti maf'ulun bihnya. Dipaham? Lihat kita kaji nih. Yaj'alu. Fa'ilnya ini, fi'il ini. Mu'annas atau mudzakkar ini penggunaannya? Mudzakkar, karena pakai ya. Al-barakah. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas, berarti tidak cocok. Makanya saya langsung bilang al-barakata. Ini langsung melihat begitu. Dipahami ini tanpa dikaji. Jelas ini Pak Yudin? Kan begini. Itu di pembahasan kitab dasar kemarin. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'il dikasih tanda mu'annas. Kan begitu kan? Fi'il dikasih tanda mu'annas. Kalau fi'il madhi dikasih ta yang disukun, kalau fi'il mudhari ta'nya yang di awal. Dipaham? Misalnya, dorobat Maryamu. Kan begitu? Kalau fi'il mudhari, tadribu Maryamu. Paham ini? Sekarang itu kalau mu'annas, fa'ilnya. Ya kan? Tapi sekarang ada masalah dalam baca kita. Setelah fi'il, ada isim. Isim ini antum akan baca apa? Cocokkan dengan fi'ilnya. Paham ini? Kalau ini isim mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, ya sudah asalnya isim terletak setelah fi'il fa'il. Tapi kalau tidak cocok, misalnya isimnya ini mu'annas, fi'ilnya apa? Malah mudzakkar, berarti bukan fa'ilnya ini. Kalau bukan fa'il ya maf'ulun bih. Paham ini kan? Seperti ini contoh. Yaj'alu. Ya kan? Al-barakata. Saya baca al-barakata. Berarti sebagai apa i'rabnya ini barakata? Maf'ulun bi. Fi rizqika. Fi huruf jar. Rizki. Jar. Majrur dengan huruf jar. Ka. Mudhofun ilaih. Wa yaj'alul barakata fi ilmika. Sama ini yaj'alu. Fi'il apa? Terus ropa. Karena tidak ada penyakit nasab dan jazm. Wa yaj'alul barakata sama. Sebagai apa ini tadi ulang? Sebagai al-barakata maf'ulun bi. Fi ilmika sama huruf jar mudah. Wa yaj'alul barakata fi amalika mudah. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika mudah, iya kan? Sama semua ini. Aina ma kunta tusahibukal barakatu. Aina ma kunta tusahibukal barakatu. Ini buah dari faedah tadi itu. Kenapa saya bilang di sini al barakatu? Anda paham ini? Karena cocok dengan tusahibuka.
Dari kata sohabah yusohibu. Kalau fa'ilnya bukan al-barakatu, pasti dia baca apa? Dia pakaikan yuso, yu. Kalau ini pakai apa ini? Tusohibu. Kal barakatu. Al-barakatu indak fa'il. Ka-nya kan ada ka sebelum tusohibu ka. Maf'ulun bih. Tusohibunya sendiri hukumnya apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Marfu kosong dari penasab dan penjazam. Betul. Aina ma tawajjahta. Tawajjah. Tawajjahta. Ingat, sudah ada kaidah di sorof. Ta, domir berharokat, tidak akan mungkin bersambung dengan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu hanya bisa bersambung dengan domir berharokat, nun niswah. Jadi kalau ta, jangan pernah bilang fi'il mudhari. Dipahami ini? Langsung bilang fi'il apa? Begitu. Aduh, paham ini? Dipastikan itu. Karena hanya nun niswah saja di pelajaran sorof. Aina ma tawajjahta. Apa tadi? Berarti fi'il apa ini? Mati. Tanya. Assalamualaikum. Tanya apa? Fa'il. Makanya dibilang tafa'il. Dipahami ini? Karena tidak bisa maf'ulun bih. Fa'il. Betul. Ahsanta. Wahada khairun azimun. Hada mubtada. Khairun khobar. Sampingnya azimun. Nah, dari mana antum tahu? Nakiro. Betul. Wa fadlun. Ke. Belum bilang atop. Ke. Nah. Hada fadlun, begitu takdirnya. Atau ke khairun, atau ke khobarnya. Kan harus yang sama-sama nakironya, iya kan? Iya, atau ke khobar. Minallahi, kalau ini mudah. Mudah nggak ini? Ya, strip. Mudah. Kenapa? Apa dia? Betul. Sekarang terjemahannya dulu. Qal, beliau berkata, wa ja'alaka, dan menjadikan kamu mubarakan ainama kunta, berberkah dimanapun kamu berada. Idza, jika ja'alakallahu, Allah menjadikan kamu mubarakan, berberkah, ainama, dimanapun kunta kamu berada. Fahada, maka ini huwa adalah goyatul matalib, puncak permintaan, keinginan. Ya kan? Pasti semua kita ingin berberkah dimanapun kita berada. Wa yaj'alallahul barakata, Allah menjadikan berkah fi umrika, pada umurmu. Wa yaj'alal barakata, dan dia menjadikan berkah fi rizkika, pada rizkimu. Wa yaj'alal barakata fi ilmika, Allah jadikan berkah pada ilmumu. Wa yaj'alal barakata fi amalika, Allah menjadikan berkah di amalanmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, menjadikan berkah di keturunanmu. Ainama kunta, dimanapun kamu berada, tusohibukal barakatu, berkah selalu menyertaimu. Tusohibu, menyertai, bersama. Iya. Ainama tawajjahta, dimanapun kamu mengarah. Hada, dan ini khairun azim, kebaikan yang sangat besar. Wa fadlun minallah, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal,
Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Khilaful ladzi idza u'tiya kafaron ni'mata. Ndak? Nikmata. Khilaful ladzi idza u'tiya kafaron nikmata. Nah, bisa nggak menjadi failnya kafaro? Tes pemahaman. Bisa. Bisa. Kafaron ni'mata. Nggak perlu tahu artinya dulu. Lihat lafadznya tuh kita sudah bisa baca. Kafaron ni'mata. Bisa nggak saya baca kafaron ni'matu? Nggak. Kenapa? Sampingnya lagi? Kenapa? Itu tadi yang Anda bilang tadi. Kan an-ni'mata ini siapa ini? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Sementara kafaro berarti tidak bisa. Karena tidak saling apa? Sesuai. Kafaron ni'mata. Nanti ada satu keadaan boleh tidak saling sesuai, tapi ada syaratnya. Kita akan dapatkan di buku ketiga di Mutamimah. Tapi ini nanti ada syaratnya. Ada syaratnya. Tapi ini tidak termasuk dalam syarat itu. Berarti tidak saling cocok. Tidak bisa. Makanya dibilang kafaron ni'mata. Wabatoroha. Jadi an-ni'mata ini tadi apa? Di i'rab. Apa tadi antum bilang? Maf'ulun bi, betul. Wabatoroha. Fa inna katsiron. Katsiron, indah. Isim inna, betul. Minan nasi, itu bilang karena min. Ida tun ni'mata. Ni'mata. Maf'ulun bi. Kafaruha. Ha. Fajar. Maf'ulun bi. Wa ankaruha. Aldi. Wa ankaruha. Ha. Kalau baunya enggak, wa ankaruha. Baunya yang sebelum ha. Fa'il, namanya wau jamaah, iya kan? Domir sukun, domir sukun. Ingat kembali di sorof, domir sukun. Wa sorofuha sama. Fi goiri to'atillahi. Goiri, Wahyudin. Karena ada fi to'ati. Mas. Mudhof nilai karena setelah goir majrurun daima sudah dikasih setelah di kitab dasar setelah goir majrur selama-lamanya sudah ada kan? Iya. Ta'atillahi Allahinya masih mas santa mudhof nilai lagi ya. Jadi ta'ati itu mudhof lagi makanya tidak dibaca tanwin. Boleh mudhof ilai menjadi lagi apa? Mudhof. Dia mudhof nilai untuk sebelumnya, tapi mudhof untuk setelahnya. Boleh. Selama dari tanwin. Iya. Fi ghairi ta'atillahi fasarat sababan li syaqawatihi. Paham ya? Sababan. Ini juga nanti menjadi kaidah. Nanti ada kaidah
Yang bisa antum lihat cepat, dilapat. Nggak perlu tahu artinya. Dilapat dulu. Karena lancar baca kitab itu nggak apa-apa, nggak tahu arti. Ya kan arti bisa lihat kamus. Jadi kalau ada kana, wa, akwa, pihak. Kalau ada kana dan saudari-saudarinya, setelahnya ada isim nakiro. Nah, maka isim nakiro ini, kalau dia setelahnya ma'rifah ya, isimnya, ini mudah. Setelah kana dan saudari-saudarinya adalah isimnya, ya kan, ma'rifah. Maka ini isimnya kan, langsung tuh bilang isimnya, nanti tinggal cari apa? Khobar. Masalahnya kadang tiba-tiba ada kana dan saudara-saudaranya, tiba-tiba setelahnya langsung nakiro. Maka ketahuilah ini nakiro, setelahnya langsung antum baca mansub. Paham ini? Khobar. Khobarnya kana dan saudari-saudarinya. Dipahami ini? Jelas? Sama juga dengan inna. Begitu juga modelnya. Paham kan? Tapi ini biasanya kana. Karena biasanya kana dan saudara-saudarinya ini adalah fi'il. Biasanya isimnya bisa disembunyikan di dalam kana. Dipahami ini? Isimnya bisa disembunyikan di mana? Di dalam kana. Maka kaidahnya begini. Ada kana dan saudara-saudarinya. Setelahnya langsung isim nakiro. Maka isim nakiro ini pasti sebagai apanya? Khobarnya. Dan kalau dia menjadi khobar kana dan saudari-saudarinya pasti mansub. Karena kana meropa isim dan menasab khobar. Dipahami ini faedahnya? Dipahami ini? Ini kaidah. Berdasarkan pengalaman baca kitab seperti itu ketentuannya. Seperti itu ketentuannya. Sama dengan yang Anda bilang sama antum tadi. Antara fi'il dan fa'il kan harus cocok. Kalau tidak cocok, jangan jadikan dia sebagai fa'il. Dipahami ini? Itu faedah namanya. Ketika kita baca kitab, itu yang kita langsung pahami. Sekarang kalau antum paham ini kaidah? Paham ini? Paham ini? Sekarang kita amalkan. Kita amalkan. Fasorot sababan. Hendak azhar. Sababan. Siapa namanya dia? Azhar. Asrof. Iya. Hendak asrof. Sababan. Iya. Kenapa mansub tiba-tiba? Tidak akan pernah. Mudhof nilai itu asrof majrur. Masa mansub? Atau faedah baru? Sampingnya? Khobar siapa? Sorot. Sorot temannya kana. Sorot ini temanya siapa? Kana, iya kan? Kana kan kana. Asbaha, adha, dolla, bata, soro, laisa. Soro, madama, mafakka, mafati, ama, bariha. Dipahami nih? Soro termasuk temanya siapa? Itu tadi kaidah. Kana dan saudari-saudarinya. Setelahnya ada kata apa? Nakiro. Soro temannya kana. Soro ini temannya siapa? Kana. Itu diingat. Ya. Sababan khobar sorot. Khobarnya siapa? Sorot. Li syakowatihim. Itu syakowatihim. Abdillah. Himnya. Mudhof nilai. Amman yashkuru. Yashkuru sampingnya hukumnya marfu. Terus kenapa marfu? Karena tidak ada alat penasab dan penjazam. Betul. Fa innallaha Allah isim inna yaziduhu Rapli
Terus fi'il mudhari karena tidak ada penasab, marfu karena tidak ada penasab dan penjazam. Yaziduhu hu ya apa? Enggak. Sekarang yazidu siapa? Isim atau fi'il? Fi'il. Bisa nggak mudhof fi'il? Oh. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti hu? Fa'il. Nggak. Hu tidak akan pernah jadi fa'il. Yang menjadi fa'il itu ya domir yang kita pelajari di isim. Domir sukun dan domir berharokat. Yang dipelajari di sorof. Ini bukan termasuk. Kan? Domir sukun kan alif, waw, ya. Domir berharokat tafa'il, nafa'ilin, nun nisbah. Ini tidak masuk. Ada kaidah ini saudaraku, sudah lewat. Tentang domir ini, hu, ha, hum, hunna, ka, ki, kuma, kum, kunna. Sudah lewat. Maf'ulun bih, ahsanta, betul. Betul. Wa'id ta'adzana. Ta'adzana Patri. Siapa dia? Fi'il isim. Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il madi. Betul. Rabbukum. Rabbu. Rabbu. Mudah-mudah. Kata antum bilang tadi apa? Fi'il. Madi. Kalau ada fi'il apa dicari? Ya, rabbukum. Rabbu. Kan ada fi'il. Kumnya. Kumnya. Iya. Betul, domir. Tapi sebagai apa? Kan ada dia bisa menjadi maf'ulun bi atau mudhofun ilai atau majrur dengan huruf jar, kan bisa saja. Bisa tiga dia. Kalau di sini sebagai apa? Kaidahnya itu maf'ulun bi kalau bersama dengan fi'il. Sudah lewat itu. Kalau bersama dengan isim, ya mudhofun ilai. Kalau dengan huruf baru majrur dengan huruf jar. Ingat itu. Nah, lihat baik-baik. Lain sakartum. Lain sakartum. Indah. Sakartum. Tumnya. Berupa domir. Betul. La azidannakum. Azidannakum. Azida itu fi'il mudhari sebenarnya. Tapi hukumnya di sini azidannakum. Hukumnya apa? Azidanna. Ada paling satu orang di sini. Iya. Kita tes pemahaman. Sudah lewat di Miftah. Azidanna. Ini saya kasih tahu fi'il mudhari. Mu'rab atau mabni itu saya butuh dulu. Kenapa bisa mabni? Jadi sembarang. Jangan sampai mu'rab. Tidak mu'rab. Bertanggung jawabkan. Kenapa mabni? Kenapa bisa antum tahu dia mabni? Mana domirnya? Kum. Nah. Ini dua itu. Kalau bukan kum, nah. Cepat. Kenapa?
Apa? Kum? Enggak. Sekarang yadribukum. Enggak mabni. Masalah. Nah, hukumnya pindah. Iya, mabni atau mu'rab ini? Mabni kenapa? Bersama-sama nun taukid. Nun taukid ini nun tasdid. Nun taukid kalau bersama dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya akan mabni di atas fathah. Sudah lewat di miftah? Sudah lewat. Iya. Yazidannakum. Kumnya lihat. Kan nunnya itu nun taukid yang membuat fi'il mudhari mabni. Kumnya ya. Begini, kalau fi'il mudhari kalau diawali oleh huruf hamzah yang berarti saya, itu fa'ilnya pasti dhamir mustatir wujuban ana. Pasti itu. Setelahnya tidak akan mungkin fa'il. Sama dengan anta juga. Kalau takdirnya ana, anta, tiga ya. Tiga sebenarnya. Fi'il itu ditakdirkan padanya tiga. Kalau ada fi'il, biasanya kalau di i'rab takdiri fa'il itu ada tiga. Tiga dhamir. Huwa, hiya, ana, ya, anta. Anta sama nahnu. Ini 5 dhamir namanya. Yang biasa ditakdirkan dalam fi'il. Misalnya fi'il ya, antum dapat fi'il mudhari. Dapat fi'il mudhari yadribu. Yadribu Zaidan. Ya? Atau dapat kata tadribu. Tadribu Zaidan. Itu untuk hiya sama huwa. Paham ya? Hiya sama huwa. Yadribu Zaidan. Ini takdirnya huwa. Fa'ilnya. Zaidan maf'ulun bi. Kan tiba-tiba mansub setelah fi'il. Berarti ini maf'ulun bi-nya. Fa'ilnya mana? Sebelumnya. Berupa takdirnya dhamir huwa di sini. Kenapa kita tahu huwa? Pakai ya. Ini tadribu Zaidan. Zaidan maf'ulun bi. Kan tidak bisa fa'il mansub. Mana fa'ilnya? Ada di sini. Apa takdirnya? Kan letak biasanya hiya. Karena menunjukkan pelakunya siapa? Perempuan. Paham gini? Nah, ini dua ini takdirnya jawazan. Jawazan. Boleh. Karena boleh saja ya fa'ilnya nampak, boleh juga sembunyi. Tapi kalau tiga ini ana menjadi adribu. Anta menjadi tadribu juga. Cuma nanti dilihat siang. Ini kamu atau dia? Paham kan? Kalau dia pasti siap konteksnya dipahami. Nahnu nadribu. Pakai nadribu. Tiga itu pasti sembunyi wajib. Artinya pasti sudah ada fa'ilnya dipastikan. Setelahnya pasti maf'ulun bi. Kalau dua tadi bisa saja fa'il, bisa maf'ulun bi setelahnya. Paham kan? Tergantung nanti lihat harokatnya. Lihat apa? Harokatnya. Dipahami ini? Kalau ini, ana, anta, nahnu, sudah pasti fa'ilnya ada di dalam. Setelahnya berarti dipastikan siapa? Maf'ulun bi. Dipahami ini? Sekarang, la'azidannakum. La'azidannakum. Awalnya hamzah. Pasti siapa? Ana. Pastikan begitu. Paham? Berarti fa'ilnya sudah ada, dipastikan. Berarti kum. Iya, maf'ulun bi mudah saja ya. Saya terjemahkan. Qal beliau berkata, wa yaj'alaka, dan menjadikanmu mimman udi idza utiya syakara, dari orang-orang yang kalau diberi dia bersyukur. Khilaf berbeda alladzi dengan yang tidak utiya kafaron nikmata. Kalau diberi dia ingkar nikmat. Wa batoroha, dan
dia tidak mensyukurinya. Tadi kafaro tidak mensyukuri, kafir nikmat. Wa batoroha tidak mensyukurinya. Berbeda. Ini kan yang diberkahi ini kalau diberi dia bersyukur. Berbeda dengan orang kalau diberi dia kafir nikmat dan mengingkari nikmat. Fa inna katsiran minan nas, maka sungguh kebanyakan dari manusia, ini berbicara kenyataan. Ida u'tun ni'mata, apabila mereka diberi nikmat, kafaruha, mereka mengkafirinya, wa angkaruha, dan mereka mengingkarinya, wa sorofuha, dan mereka arahkan fi ghairi taatillah, pada selain ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat dalam hal maksiat itu namanya kafir nikmat. Karena kita diberi nikmat itu untuk kita pakai mendekatkan diri kepada yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Kalau kita gunakan untuk menjauhkan diri dari yang memberi nikmat, itu namanya kafir nikmat. Paham kan? Iya. Fasorot, maka dia menjadi sebab, sorot menjadi sababan, sebab li syaqawatihim, untuk kesengsaraan mereka. Itu kalau yang itu diberi nikmat dia ingkari, dia kafiri, dia gunakan kepada selain ketaatan kepada Allah, itu menjadi lambang kesengsaraan mereka. Amma adapun man yashkur, siapa yang bersyukur, fa innallaha yaziduh, maka sungguh Allah pasti akan menambahnya. Lihat Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian bersyukur, saya akan menambah nikmatku atas kalian. Paham kan? Selesai. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Allahu, Syaril. Mubtada. Cepat kalian jawabnya, jadi saya tidak dengar sampai karena kilap. Apa itu Syaril? Tidak. Ya, alhamdulillah. Jalla wa ala yazidu, fi'il mudhari. Terus marfu, karena kosong dari alat penasab dan penjazam. Kosong dari alat penasab dan penjazam. Ini fa'ilnya, takdirnya huwa, kembali ke Allah. Itu yang tadi. Fa'ilnya yazidu, takdirnya apa? Huwa, kembali ke mana? Ke Allah. Karena asyakirina tidak bisa menjadi fa'il. Kenapa? Karena kalau dia jadi fa'il pasti asyakiruna. Dipahami caranya itu? Pasti dibaca apa? Asyakiruna. Kan begitu? Ya, berarti fa'ilnya ini kembali ke mana? Ke Allah. Huwa takdiri. Kenapa tahu huwa? Yazidu, pakai ya. Karena kalau pakai ya pasti apa? Huwa. Jelas ini yang anak kasih tadi. Nah, ini namanya. Nanti insya Allah lama-lama ini antum akan lengket sendiri. Saya juga lama baru lengket begitu. Oh, kalau ada begini dikasih cocok-cocok. Iya. Lama nanti lengket. Yazidu fi'il mudhari marfu, karena sudah ada karena tidak ada penasab dan penjazam. Betul. Alamat rob aja Toma. Asyakirina indak maf'ul bih, ahsanta. Betul. Min fadlihi, karena ada jar siapa? Min. Wa ihsani atau ke. Nah, fa idza aradta, fi'il madhi, taknya ahsanta. Nah, samin. Kan namanya tafa'il. Di mana? Di mana itu dapat faedahnya? Di sorof. Jadi kalau ada tak fa'il pasti, jangan ragu lagi. Faida arot tak al mazida, sampainya
Maf'ul bih, betul. Minan ni'ami. Ni'ami karena huruf jar. Faskur. Ingat fi'il amr pasti takdirnya anta. Fi'il amr itu selalu takdirnya apa? Anta. Kan seperti uktub. Apa artinya itu? Kamu tulislah. Sampai gitu tadi. Ya kan? Antum paham ini? Ijlis. Apa artinya? Fi'il amr. Pasti ada fa'ilnya di dalam. Sudah pasti ada fa'ilnya di dalam fi'il amr. Karena pasti kita perintahkan orang yang diajak bicara di depan kita. Dipahami ini? Sekarang, takdirin kan anta tadi. Kalau anta itu pasti apa? Sembunyi. Faskurillaha. Asalnya faskur, tapi karena ketemu dua sukun, faskuri. Faskurillaha. Sebagai apa itu? Nah, maf'ul bih, santa. Karena fi'il amr tidak pernah ada fa'il dhahir. Fa'il dhahir maksudnya fa'il selain dhamir. Pastikan itu. Tidak akan ada. Fazkurillaha wa idza aradta. Ta. Aldi. Ha? Fa'il. Zawalan ni'ami. Indah. Sini balik. Sini. Zawala. Maf'ul bih. Ni'ami. Sampai ya, serif. Ha? Apa? Mudhafun ilaih. Fakfur ha. Indah. Ha. Ha. Ingat kajian yang dikasih faedah sebelumnya? Perhatikan dulu ini fakfur apa? Itu. Karena ha ini bisa masuk fi'il, isim, huruf jar. Kalau huruf jar berarti dia dijar dari huruf jar. Kalau dia isim berarti dia pasti mudhafun ilaih. Sekarang fakfur apa dia dulu? Dia dari kafaro yakfuru, ukfur. Ingat tidak ada isim disukun. Begitu langsung. Ini kan saya baca. Fakfur ha. Tidak ada isim disukun. Jadi jangan pernah bilang ini isim. Pasti salah. Karena isim kan cuma di rofa, di nasab dan di jar. Nah. Fi'il. Berarti hanya Hasan hanya maf'ul bih, betul. Fakfurha. Iya, kita terjemah. Qala belum berkata. Wallahu dan Allah subhanahu jalla wa ala. Allah jalla wa ala. Jalla fi'il, ala fi'il juga. Fi'il madhi semuanya itu. Allah jalla wa ala yazidu syakirina, menambah orang-orang yang bersyukur. Min fadlihi wa ihsani, dari keutamaannya dan kebaikannya. Fa idza aradtal mazida, maka jika aradta kamu ingin, arad ingin, dari kata aroda. Jika kamu ingin al mazid, tambahan minan ni'ami, dari nikmat. Ini nasihat dari Syekh, mantap sekali ini. Nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, fa idza aradtal mazida minan ni'ami, kalau antum ingin tambahan berupa nikmat, fashkurillaha, maka bersyukurlah kepada Allah. Apapun antum dapat, yang antum diberi, tapi ingat, karena sebagai orang itu diberi makan, minum baru bilang alhamdulillah. Ilmu juga itu nikmat. Bahkan lebih besar daripada makan dan minum. Kalau antum mau tambahan ilmu, syukuri apa yang antum miliki.
Jangan sesali. Tapi apa? Syukuri. Kata beliau, faida aratal mazida minan ni'ami. Kalau kamu ingin tambahan berupa nikmat, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa idza aradta zawalan ni'ami, kalau antum ingin nikmat itu hilang, zawal hilangnya nikmat, takfurha, maka ingkari saja. Jangan disyukuri. Jangan disyukuri. Ini Masya Allah. Iya, dua perkara yang harus kita tanamkan. Kalau mau tambah nikmat, syukuri. Kalau mau hilang, tinggal dikafiri saja. Ingkari. Gunakan selain pada ketaatan kepada Allah, pasti akan hilang. Anda paham kan? Syukuri, maka pasti akan bertambah. Makanya dibilang, ya, tambahnya ilmu itu kalau antum amalkan karena Allah. Antum dapat ilmu, antum amalkan, menggunakan ilmu dalam ketaatan kepada Allah. Berarti itu apa itu? Bentuk dalam mensyukuri nikmat, maka pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Sebagaimana kalau sebaliknya pasti akan berkurang. Pasti akan berkurang nikmat itu. Ini bagus ini, Masya Allah. Nasihat beliau ini, fa idza aradtal mazida minan ni'ami fashkurillah wa idza aradtaz zawalan ni'ami fakfurha. Jelas ya? Sudah dulu sampai di situ. Insyaallah kita lanjut lagi besok karena paragraf berikutnya panjang ya. Takutnya lewat dari jam yang kita telah tentukan. Insyaallah besok lagi baru kita lanjut.